Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Anya Clarissa Pratiwi, yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berita pertama yaitu kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk kontainer bermuatan besi terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 31 Agustus 2022. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bekasi Kota Kompleks Salahuddin menjelaskan, berdasarkan informasi terbaru, korban bertambah menjadi 31 orang dari sebelumnya 30 orang. Rinciannya 11 orang meninggal dunia dan 20 lainnya luka-luka. Mayoritas korban meninggal adalah anak-anak karena kecelakaan terjadi tepat di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 Kota Bekasi. Kejadian bermula saat truk dengan nomor polisi N8051E yang melaju dari arah Bekasi menuju Pulau Gadung mengalami hilang kendali. Dikutip tribunsolo.com, dari tayangan penutup Kompas TV, Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, truk kontainer tersebut mengalami hilang kendali, kemudian masuk ke bahu jalan dan menabrak halte di depan sekolah. Halte di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 tersebut sedang dipenuhi oleh anak sekolah yang sedang menunggu jemputan pulang sekolah. Truk kemudian masih terus melaju hingga menabrak tiang tower komunikasi Telkomsel. Kemudian tiang tersebut roboh dan menimpa mobil pick-up dan pengguna jalan. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Latif menjelaskan, dilihat dari tipe jalan di lokasi kejadian tidak menurun dan terdapat bekas rem. Truk sempat melakukan pengereman sebelum menabrak para siswa yang sedang menunggu di halte dan menabrak tiang komunikasi. Adanya pengereman ini bisa dikatakan menjadi suatu indikasi bahwa rem truk berfungsi dengan baik. Motif mengatakan dari hasil pemeriksaan personaling truk ada di gigi 3 dan diduga kecepatan truk di atas 60 km per jam. Saat ini, sopir truk yang selamat dari kecelakaan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Bekasi. Berita selanjutnya adalah pemerintah Pakistan mengungkapkan kondisi ekonomi negara semakin buruk. Hal ini sebagai akibat banjir bandang yang telah menghantam sejumlah daerah dan menewaskan 1.000 jiwa. Bahkan kini sepertiga wilayah terancam tergenang banjir. Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari memberikan penjelasan pada Minggu 28 Agustus malam. Zardari menerangkan, banjir bahkan memperburuk ekonomi negaranya. Terlebih akibat banjir ini banyak petani yang mengalami gagal panen. Diketahui banjir yang terjadi di Pakistan dipicu curah hujan musim yang ekstrim selama berminggu-minggu. Ditambah lagi dengan adanya gletser yang mencair sehingga berujung pada banjir bandang. Diakui Zardari, musibah yang dialami Pakistan saat ini sebelumnya belum pernah terjadi. Tak hanya itu, akibat banjir berminggu-minggu ini, Pakistan tengah mengalami inflasi yang tinggi. Mata uang mengalami depresiasi dan defisit transaksi berjalan, sehingga ia berharap IMF memberikan bantuan sekitar 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini sebagai bagian dari tahap ke-7 dan ke-8 dari program Play Laut Pakistan. Sebagai para informasi terkini, tampak pada video yang beredar, Pakistan saat ini tengah dilanda banjir bandang, bahkan aliran sungai di beberapa lokasi cukup deras, hingga meluap dan menyapu apa saja yang dilaluinya. Diketahui, banjir bandang yang terjadi dipicu karena hujan monsun atau musim akibat perubahan iklim. Hujan monsun seharusnya berhenti pada akhir Juli, namun hingga Agustus ini, hujan deras tersebut masih melanda di beberapa daerah. Hujan dengan intensitas tinggi ini menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah Pakistan tercatat banjir. Banjir tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang sejak bulan Juli. Tak hanya itu, banjir bandang juga berdampak pada lebih dari 30 juta orang. Hasil panen dan 800.000 ternak, hampir sebanyak 300 rumah telah hancur dihantam banjir bandang. Selain itu, sejumlah jalan di Pakistan tidak dapat dilewati dan terjadi pemadaman listrik.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Anya Clarissa Pratiwi pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.